Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafar Cahyo Nirmolo dari kelas Ilmu Pemilihan Ternak kelas B dengan kelompok 5 dengan admin masalah. Ingin menjelaskan hasil laporan praktikum saya. Pertama di sini ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang merupakan parameter genetik yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu sifat yang dimiliki yang disebabkan dari rentan dari heritabilitas yaitu 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai heritabilitas, maka semakin baik pula keturunan ternak. Sebaliknya, jika nilai heritabilitas rendah, maka keturunan ternak semakin rendah atau kurang baik. Pendugaan nilai heritabilitas bertujuan untuk memperbaiki mutu dari genetik yang dihasilkan. Selanjutnya mulai dari bobot lahir hingga bobot sapi dewasa. Korelasi genetik merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain yang disebabkan adanya gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Rentan nilai korelasi genetik yaitu dari -1 hingga +1. Pada proses pemulihan ternak, sapi potong diperlukan korelasi genetik yang mengetahui apakah ada hubungan korelasi antara bobot lahir dan bobot dewasa yang nantinya digunakan untuk menseleksi sapi potong. Repeatabilitas merupakan sebuah parameter genetik yang digunakan untuk mengukur ternak dari awal produksi hingga produksi berikutnya. Nilai repeatabilitas yaitu dari 0 hingga 1. Jika nilai repeatabilitas mendekati 1, maka ternak tersebut mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengulangi produksi yang sama tiap masa produksi. Di sini ada tujuannya. Tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu agar praktikan dapat mengerti apa heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Praktikan dapat mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ada praktikan dapat mengerti dan mampu menggunakan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara baik. Manfaat dari praktikum ini yaitu dapat mengetahui tentang definisi dan bagaimana cara perhitungan data dengan parameter heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta dapat mengetahui kegunaan tiap masing-masing parameter. Di sini ada bab 2 yang terdiri dari materi dan metode. Praktikum ilmu pemilihan ternak mengenai materi heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dilakukan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Kegiatan praktikum dilakukan secara dalam jaringan melalui video yang diunggah oleh asisten lab ke dalam channel YouTube Lab Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Materinya yaitu yang digunakan dalam praktikum ilmu pemulihan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu laptop, handphone, kalkulator, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu data bobot lahir sapi dan bobot sapi dewasa. Kemudian di sini ada metode. Metode yang digunakan dalam praktikum ilmu pemilihan ternak yaitu dengan menonton video yang telah diunggah asisten lab di dalam channel YouTube Laboratorium Genetik dan Laboratorium Genetik Pemulihan dan Reproduksi Ternak. Kemudian membuat data dummy sebanyak 20 yang terdiri dari data bobot lahir sapi dan bobot dewasa sapi. Data tersebut kemudian dihitung menggunakan parameter heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dalam kelas, serta antar kelas. Setelah didapatkan nilainya, kemudian dibuat pembahasan mengenai hasil tersebut. Sebelum masuk ke bab 3 atau hasil pembahasan, kita akan melihat data atau soal-soal. Di sini ada data dan soal-soal yang terdiri dari bobot lahir 1, bobot lahir 2, dan bobot lahir 3. Kemudian ada bobot dewasa 1, bobot dewasa 2, dan bobot dewasa 3. Yaitu sebanyak 20 data. Setelah itu kita masuk ke hasil pembahasan. Pertama di sini ada pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir, di sini ada tabelnya. Kemudian masuk ke faktor korelasi atau hitungannya. Pertama dari faktor korelasi didapatkan hasil yaitu 28.668. Kemudian masuk ke jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, itu hasilnya adalah 5,252. Kemudian ada jumlah kuadrat anak dalam bejantan atau JKW yang hasilnya adalah 28,336. Kemudian di sini ada derajat bebas antar bejantan yang hasilnya 3, di mana 4 ini dapat dari jumlah kelas atau data pejantan yang digunakan. Kemudian di sini ada DBW atau bisa disebut dengan derajat bebas antar anak dalam bejantan yaitu 20 anak
dikurangi dengan 4 tadi jumlah pejantan, yaitu hasilnya ada 16. Kemudian ada kuadrat tengah antara pejantan atau KTS. KTS di sini rumusnya adalah JKS per DBS. Di mana JKS sendiri hasilnya tadi ada 5,251 yang kemudian dibagi dengan 3 dari DBS. Yang didapatkan adalah 1,7507. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW ini rumusnya itu JKW per DBW, di mana JKW tadi hasilnya adalah 28,336, kemudian DBW ada hasilnya 16, kemudian dijumlah hasilnya adalah 1,771. Kemudian di sini ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, yaitu KTHW. KTHW sama dengan KTW tadi, yaitu hasilnya dengan 1,771. Kemudian di sini ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS terdiri dari rumus KTS per KTW per K, di mana rumusnya adalah 1,7507 dikurang 117 per 5, di mana hasilnya adalah minus 0,004. Kemudian setelah dapat hasil semua tadi, kita masuk ke penjumlahan akhir, yaitu heritabilitas bobot lahir sapi atau H kuadrat. Di sini ada 4 dikali dengan min 0,004 per 0,004 ditambah 1 per 771. Yang dimana hasil akhirnya adalah minus 0,009. Di sini ada daftar sidik ragam. Daftar sidik ragam ini menjelaskan hasil-hasil yang sudah didapatkan tadi, mulai dari faktor korelasi antar pejantan, antar anak dalam pejantan, mulai dari derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, hingga kuadrat tengah harapan. Oke, berikut kita masuk ke menduga nilai heritabilitas bobot dewasa. Di sini rumusnya sama dengan yang tadi, mulai dari faktor korelasi. Faktor korelasi di sini adalah hasilnya 557,523. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS yaitu hasilnya 76,986. Kemudian di sini adalah jumlah kuadrat anak dalam pejantan atau JKW yaitu hasilnya adalah 4,7. Kemudian di sini ada derajat bebas antar pejantan atau DBS yaitu sama kayak tadi 3. DBW-nya pun sama 16. Kemudian kita masuk ke KTS atau kuadrat tengah antar pejantan, yaitu yang tadi JKS-nya di sini adalah 76,986 per 3 yang dijumlah akan menghasilkan angka 25,662. Kemudian kita masuk ke kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW di sini angkanya terjadi 44,7 dibagi dengan 16, yaitu di mana adalah 27,794. Kemudian masuk ke KTHW. KTHW-nya sama dengan KTW, tadi adalah hasilnya 27,794. Kemudian masuk ke KTHS, di mana KTHS adalah kuadrat tengah harapan antara anak pejantan. Yang di sini adalah hasilnya 25,662 dikurang dengan 27,794 per 5. Yang dimana hasilnya adalah 0,426. Kemudian kita masuk ke heritabilitas bobot dewasa atau hasil akhir di perhitungannya. Di sini di jumlah sudah dihitung dengan hasilnya adalah minus 0,62. Nah, dari dua data tadi kan hasilnya minus, itu di luar dari rentan. Nah, ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan yang dapat mempengaruhi bahwa bobot sapi lahir dan bobot dewasanya jauh dari rentannya, yaitu sekitar 0 hingga 1. Jenis sidik ragam. Kemudian kita akan masuk ke pendugaan nilai korelasi genetik, yaitu bobot lahir sapi dan bobot dewasa. Sini ada tabelnya. Ya, terus kemudian kita masuk ke rumusnya. Masih sama, di sini ada faktor korelasi. Faktor korelasinya di sini adalah hasil akhirnya 126,413. Kemudian di sini ada JKS, jumlah hasil kali antara pejantan yaitu 32.039,5. Jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW di sini menghasilkan hasil yaitu
32.055,8. Kemudian DBS-nya pun masih sama, yaitu 3, dan DBW-nya pun sama, hasil 16. Di sini kita masuk hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. JHKS per DBS di sini JHKS-nya terdiri dari 32.039,5 per 3, yaitu hasilnya adalah 1,1679,8. Kemudian di sini ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW, yaitu hasilnya adalah 2003,49. Kemudian ada hasil kali rata-rata harapan anak dalam pejantan, yaitu sama dengan seperti HKRW tadi, yaitu hasilnya adalah 2003,49. Kemudian di sini ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan dengan kovarian S, yaitu menghasilkan hasil sekitar 10.279. Setelah itu kita masuk ke faktor korelasi dengan simbol RJ. Di sini ada rumus 4 cos S per akar theta kuadrat S per theta kuadrat S, tapi yang Y, di mana theta kuadrat X ini didapat dari bobot lahir, sedangkan yang Y-nya dapat bobot dari dewasa. Terus di sini cos X tadi sudah dihitung di atas, itu hasilnya adalah 10.279 dikalikan 4 di sini. Setelah itu berhubung theta kuadrat X-nya itu adalah minus 0,426 dan yang Y-nya adalah minus 0,004, itu dikalikan 4, dan sini ada hasilnya yaitu akar dari 0,027264. Setelah itu, setelah diakarkan hasilnya adalah 0,1655118,139, yaitu dengan hasil akhir setelah dijumlah dibagi, yaitu hasilnya adalah 2,490124. Nah, hasil ini sangat jauh dengan batas korelasinya sangat tinggi. Batas korelasi genetik yaitu berkisar dari -1 hingga +1. Tapi di sini adalah faktornya, di sini adalah hasilnya 2. Biasanya ini disebabkan karena jumlah pejantan yang digunakan untuk dihitung itu jumlahnya lebih sedikit. Di sini juga ada daftar studi keragam dari ininya, dari data faktor korelasi genetiknya tadi. Kemudian di sini ada nilai dari repeatabilitas antar kelas. Nah, ini antar kelasnya. Antar kelas langsung aja masuk rumus. Rumusnya itu langsung, yaitu sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N per akar dari sigma X kuadrat minus dalam kurung sigma X kuadrat per N tutup kurung dikali dengan sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat per N tutup kurung. Nah, ini dijumlah, dimasukkan angkanya lalu dijumlah, dan di sini di antar kelas ini kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 1,66. Sebenarnya hasil ini di luar dari batasnya, karena batasnya itu sekitar 0 sampai dengan 1. Sedangkan di pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas, ini ada tabel besar, panjang. Nah, ini kita masuk rumusnya. Nah, di sini ada faktor korelasi. Faktor korelasi ini hasilnya adalah 1625,6,4. Ya, sekitar segitu. Nah, ini di sini ada jumlah kuadrat antar individu atau JKB yaitu 146,18286. Kemudian ada jumlah kuadrat pengukur dalam individu atau JKW yaitu ada 742,54207. Nah, kemudian di sini ada derajat bebas antar individu atau DBB. DBB di sini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ada 3 atau 16, di sini ada 11, di mana
N yang di sini adalah 12. Kita pakainya 12 karena jumlah data yang dipakai ada 12. Dikurang dengan 1 yaitu hasilnya 11. Derajat bebas pengukuran dalam individunya atau DBW. Di sini ada N dalam kurung MI per 1. MI itu adalah 3. N yang tadi adalah 12. Nah, 3 dikurang 1 adalah 2. Dan 12 kali 2 adalah 24 hasilnya. Dan kemudian sini ada kuadrat tengah antar individu atau KTB. Sini ada JKB per DBB, yaitu hasil ada 13,289,9351. Sini adalah kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Hasilnya 30,93925253. Ada kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau theta kuadrat W, yaitu hasil ada 30,939253. Terus di sini ada THB, yaitu ada 2,9762662. Kemudian masuk rumus cari repeatabilitas. R sama dengan theta kuadrat B per theta kuadrat B ditambah theta kuadrat W. Di sini ada rumusnya. Nah, ini ada hasilnya. Dan hasilnya itu adalah 0,0877555291. Yang dimana ini mendekati angka rendah karena rentannya itu sekitar dari 0 sampai dengan 1. Dan di sini hasil dari repeatabilitas bobot telur dalam kelasnya itu adalah mendekati rendah. Kemudian di sini ada pembahasan. Pembahasannya sama. Di sini menyakup hasil akhirnya. Ini pembahasan adalah berdasarkan data elektabilitas bobot lahir sapi yaitu sekitar 0,09, sedangkan nilai elektabilitas pada bobot dewasa sebesar 0,062. Diketahui bahwa rentan dari elektabilitas penilaian 0 sampai dengan 1. Hal ini berarti fenotip dari bobot lahir pedet dan bobot dewasa tergolong bertolak belakang karena rentannya itu hanya dari 0 hingga 1. Kemudian di sini, oh ya, biasanya faktor-faktor itu terjadi karena adanya beberapa yang disebabkan oleh lingkungan atau metode statik yang digunakan tidak tepat. Kemudian di sini membahas tentang korelasi genetik. Korelasi genetik tadi ada di angka 2, sedangkan rentannya itu, rentannya itu dari -1 sampai 1, sedangkan yang saya dapatkan adalah 2. Itu sangat jauh sekali dari angka 1. Dan ini biasanya yang menjadi faktor utama adalah karena pejantan yang dihitungnya itu lebih sedikit. Kemudian ini ada faktor repeatabilitas tadi. Nah, di sini ada hasilnya yang tadi ya. Yang antar kelasnya itu adalah 1,668, sedangkan dalam kelasnya adalah 0,087. Kalau 0,87 masuk dalam kelas, tapi dia dikategorikan paling rendah karena mendekati 0, sedangkan untuk yang antar kelasnya adalah 1,6, yaitu lebih dari 1 itu di luar dari kelas. Ya, di sini ada 4, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari praktikum ini berdasarkan data yang dapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir pedet adalah sebesar 0,009, sedangkan pada bobot dewasa yaitu sekitar minus 0,062. Nilai tersebut berarti keragaman fenotip pada bobot lahir dan bobot dewasa sangat-sangat terang karena jauh dari banget rentannya. Kemudian nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot dewasa adalah sebesar 2,490 yang berarti sangat tinggi, yang mempunyai bahwa hubungan sifat genetik dari dua variabel tersebut sangat kuat. Kemudian nilai repeatabilitas antar kelas itu ada nilai sebesar 1,668 yang berarti bahwa daya pengulangan tersebut tergolong sangat tinggi, sedangkan dengan nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu sebesar 0,087 yang berarti dalam pengulangannya bobot dewasa tergolong rendah hingga menengah. Oke, sekian itu dari laporan praktikum saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.